mulai pelajaran pada hari ini tentang perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. 4.3 menyajikan hasil analisis perkembangan pesantren dan peranannya dalam Islam di Indonesia. Pengertian pondok pesantren dan ciri khasnya. Sebelumnya, Ibu tampilkan suasana pondok pesantren Al-Rosyid, Sridadi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, di mana terletak di samping MTS Miftahul Falah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Di sini ada para santri sedang mengikuti pengajian atau mengaji di dalam ruangan pondok, di mana alhamdulillah 100% para santri bersekolah di MTS Miftahul Falah Rembang. Gambar selanjutnya, para santri akan berangkat ke MTS Miftahul Falah Sridadi Rembang. Nah, ini ada kegiatan lomba dalam rangka HUT RI ke-77. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pesantren? Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang murid-muridnya atau santri-santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai, dan mempunyai asrama untuk menginap dan membina kehidupannya, serta masjid sebagai pusat kegiatannya. Dalam sebuah pesantren terdapat komponen-komponen yang menjadi ciri khasnya. Apa saja ciri khas dari pesantren itu? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, betul. Ciri khas pondok pesantren yaitu kiai, santri, masjid, asrama, dan pengajian kitab klasik. Sejarah dan perkembangan pesantren. Menurut para sejarawan Indonesia, bahwa pesantren adalah hasil upaya asimilasi tradisi pendidikan Islam dengan Hindu, Buddha yang dilakukan oleh para wali. Lalu siapa yang pertama kali mendirikan pesantren? Cikal bakal pondok pesantren di Indonesia diduga ketika Sunan Ampel mendirikan padepokan di Ampel, Surabaya. Murid-muridnya banyak yang menjadi tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia, seperti Raden Patah, yaitu Sultan Demak pertama, Jaka Tingkir, Sultan Pajang, dan Sunan Muria. Babak baru dalam perkembangan pondok pesantren di Indonesia ditandai dengan berdirinya Pondok Pesantren Tegal Sari Ponorogo, Jawa Timur, yang didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Besari. Pesantren ini terletak di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo pada awal abad ke-18 sampai akhir abad ke-19. Di antara santri-santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono II, yaitu penguasa kerajaan Kartasura, Raden Ngabeyi Ronggowarsito, seorang pujangga Jawa yang masyhur, Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan nasional, dan tokoh pergerakan nasional, Hos Cokro Aminoto. Pada pertengahan abad ke-19, muncullah ulama besar karismatik yang bernama Syekhuna Khalil atau Syekh Khalil. Murid-murid Syekh Khalil diantaranya adalah Kiai Haji Hashim As'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri.
Pada tanggal 31 Januari 1926, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Samsuri menginisiasi pendirian Nahdlatul Ulama. Hampir seluruh murid-murid Syekh Khalil mendirikan pesantren dan menjadi pelopor perkembangan dan kebangkitan pesantren. Saat ini secara fakta pesantren terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama tradisional, salafiyah, yang kedua modern, khalaf, dan yang ketiga kombinasi, yaitu perpaduan antara salafiyah dan khalaf. Nah, ayo mondok, pesantrenku keren. Nah, ini. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.